Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya Dul Warful. Kita akan membahas tentang masalah temanya rindu Ramadan. Udah kelamaan lu kesini apa? Ayo sini. Masa gue sendirian nih gak ditemenin? Ayo muncul. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kok salamannya gaul sih Ustad ya? Masih Aduh. Gak raul salam mana? Assalamualaikum. Salam. Lah itu balik. Ya juga belah diri tuh. Alhamdulillah. Nih saudara-saudara mau pada ngapain ini malam kesini? Biasa. Pastinya Warful Channel akan hadir terus. Oh ini dari Warful Channel nih. Warful Channel. Emang situ bukan Warful? Kita krunya Warful. Tadi dengar mau bahas apa tadi? Rindu apa tadi? Tentang rindu Ramadan. Bukan rindu dia. Rindu melati kali ini. Iya, lu. Rindu melati. Lu. Kok rindu melati? Kita kan mau menyambut bulan suci Ramadan, men. Ya enggak, kapan Jadi, lagi? Perlu persiapan ya. Wah, harus dari sekarang. Persiapan puasa. Hah? Kok lu nggak puasa ke gua sih? Iya. Takutnya gitu. Ya gimana? Ya banyak lah membahas tentang Ramadan ya. Pasti intinya kita mau mencari tahu, mencari berkahnya Ramadan itu seperti apa. Karena kita puasa hanya menahan haus dan lapar doang. Waduh, rada repot ya. Soalnya orang pada puasa ya. Kita Ini menahan haus ngomong dan juga. lapar. Gede lah, Pak Ustadz nah gitu. Ngomong siapa ini narasumbernya ini? Narasumbernya. Oh ini Ustadz Malik. Ustadz Gimana, Malik. Ustadz Malik. Jadi kieu Jang. Kayaknya harus ke ahlinya apa gimana sih Le? Ya pokoknya yang ahli lah. Ya kali aja lah ya kan. Iya. Gue keringetan anjir enggak biasanya nih. Itu grogi. Grogi gua. Dong. Kita kan udah biasa. Ya. Ya Tadi kan? apa pertanyaannya agak pohak ya? Gua ngomong. Ya. Pak Ustadz agak pohak. Emang kayak Mali. Ya Pak Ustadz ada pohak, gua. Ya, pokoknya membahas tentang Ramadan yang intinya kita biasanya hanya puasa menahan haus dan lapar saja. Karena puasa kan intinya banyak gitu. Kita pengen menanyakan kepada ahli. Kepada siapa nih? Coba Pada jelaskan ahli dong. intinya. Nanyanya kepada siapa dulu? Arti baru. Ya. Gimana Ustadz Malik? Langsung ke ahlinya aja deh. Ini ahlinya siapa dulu ini? Oh ya, tadi perwakilan. Perwakilan. Tangan kanan sama tangan kiri. Serahkan kepada Ustadz Bebeb. Nah, kan saya yang nanya. Oh iya. Saya Tadi tentang masalah puasa Ramadan, Nah. menahan rasa. Hanya menahan haus dan lapar. Ini Tanpa pertanyaannya tahu maknanya. dari hati apa cuma hanya di Ya, saat intinya Ya, banyak hati. lah. Kita puasa kan puasa mata bisa, puasa. kedengeran Pak Ustadz ada harudang ya. Kesangti isi kala luar. Makanya kita ingin menanyakan Berada grogi ya. puasa yang sejatinya itu seperti apa? Puasa Oh, jadi yang gini. Namanya kita saudara-saudara puasa yang sejati. Le, jelasin apa, Le? Berada poh ya. Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Udah segitu doang. Perwakilan lu tuh perwakilannya. Jadi muter gitu pertanyaannya. Jadi gini, kalau menurut gua puasa itu coba mah jelasin. Jangan. Boleh mudah tayang. Boleh mudah tayang. Oh iya boleh kita bahas. Tentang masalah boleh. Boleh dulu Tentang deh. masalah rindu Ramadan lah. Kita kan Ramadan ya. akan menyambut bulan suci Iya, Ramadan. ngelip-ngelip. Gimana cara Tapi gue jadi mengingetin, puasa boleh itu- mudah tayang. Iya, Puasa itu gimana kita hanya mendapatkan menahan haus dan lapar saja gimana? Nah, itu. Oh. Gimana? Coba tolong Mana, jelaskan. mana, jelaskan nih. Mana jelaskan. Gimana coba? Gimana? Bisa ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Apa berarti? Lambaikan tangan kalau nggak bisa. Coba Pak Ustadz Asep coba sok jelaskan. Sama. Ini ustadznya yang mana? Ya, ntar kita tunggu yang ahlinya. Aduh, yaudah gue Ntar gua panggil dulu nih. Gue panggil dulu. Wih deh. Jangan lama-lama. Ambil apa nih lama-lama nih? Capcung alang-alang. Mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah enggak apa. Aduh, hampura Pak Ustadz. Le, sono le. Berarti capcung alang gua sakti ya? Iya. Saya mau nikah sang tiis Pak Ustadz, yuk. Nangguan Pak Ustadz datang. Subhanallah. Ngeromong naon tadi teh? Puasa Pak Kayaknya tadi ada ustadznya. Status tatan. KW lokal. Ustadz bersama Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, dia amat Warpul sama Berkah Karel sama Waryong
akan menanyakan rindunya di bulan suci Ramadan Pak Ustadz, ya kan. Betapa rindunya saya di bulan suci Ramadan ini menyambut ini berpuasa ya Le ya. Berpuasa. Iya. Bener nih Rindo. Emang suka puasa? Makanya itu bos, kita mencoba untuk lebih baik lagi lah Oh, bos. iyalah, Tadinya pasti sebulan tuh. orang puasa, seminggu teh sekali, enak minggu sebegitu 2 kali lah gitu Ya. kan. Kudu pulat tuh pulat. Salah Ya itu Pak Ustadz. Jadi intinya kita ingin memperbaiki diri lah. Ya, Kamu beneran ini pada rindu nih? rindu. Bener Rindo. Rindu Ustaz. Rindu banget Pak Ustadz. Itu kalau rindu mah puasa aja dari sekarang. Puasa. Wah, puasa. Ya Allah. Tapi ntar keduluan katanya. Hah? Keduluan Kan lebaran Kan enak berarti lebarannya lebih dulu. Lebih dulu. Pakai bajunya udah duluan orang-orang Ya, kagak Pak ya. Ustaz. Awas hati-hati ya. Ketika kita mengeluarkan pendapat, ya jangan sotoy. Oh iya benar Pak Ustadz. Ya, jangan sotoy. Lu Cileng, Ya. lu gua suruh jadi ustad. Hampura-hampura. Idza wudi al-amru. Kalau ditempatkan sebuah perkara, laisa bi ahlihi, bukan pada ahlinya, pantanjir sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Hancur atuh nanya nak kasih Dul. Kimali. Gimana? gimana? Enggak Pak Ustaz, hampura Pak Ustaz. Ya, jadi begini, tentang rindu Rasul rindu apa? Ramadan. Rindu Ramadan. Alhamdulillah ya jadi para perindu ya. Ya, para perindu. Apa sih rindu itu gitu kan? Apalagi ke bulan Ramadan. Insyaallah. Rindu ini ya bukan karena kita rindu sesuatu yang berbentuk materi di Ramadan ya. Kita rindu baju barunya, kita rindu amplopnya gitu kan. Kita rindu ya taraweh bareng-bareng sama ciwai gitu kan. Wah, jangan begitu ya. Rindunya harus benar-benar rindu ingin membersihkan diri lebih bersih lagi. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya diriwayatkan dari Abu Daud ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan sama surga. Ya, dirindukan tuh sama surga. Yang kedua, shaimu fi syahri Ramadan. Ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, yang enak itu dirindukan apa merindukan? Ayo, yang paling enak itu ini mana nih? Ya, para playboy. Ya. Playboy gimana? Kayaknya agak sebelah kiri kalau Playboy. Nah, Coba mengenal. lebih enak merindukan apa lebih enak dirindukan? Dirindukan Pak Ustadz. Dua-duanya Pak. Enak. Nah, nanti kita bahas ya rindu merindu ya. Kita lanjutkan lah hadisnya tadi. Ya. Yang ketiganya yang dirindukan surga adalah hafidul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Itu dikangenin ya sama surga. Mau nggak dikangenin sama surga? Mau banget Pak Ustadz. Iya. Mm-mm. Apalagi dikangenin rindu melati. Iya. Curcol itu mah jiwa. Udah lanjut lagi. Ya, Kang dulu melesetin aja ya. Tadi ketiga apa? Hafidul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Dirindukan sama surga. Yang keempat, ya mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Tapi jangan di bulan Ramadan orang dikasih makan. Ya. Nah, 4 golongan ini dirindukan. Ternyata yang paling puncak adalah, yang paling enak adalah ketika kita dirindukan. Kita dirindukan Ka'bah. Kita dirindukan Ramadan. Ramadan memanggil kita. Ya, kita dirindukan oleh surga.
Mau nggak dipanggil ke surga? Mau Ustaz, mau banget. Berarti siap mati ya? Siap. Siap. Masuk surga Utang masih udah lunas? belum sih. Mikir dulu kalau begitu mah. Ya. Dirindukan sama surga adalah sebuah kebanggaan. Siapa yang merindukannya? Yang merindukannya surga. Di dalamnya tadi yang kedua adalah shaim Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah nih menjelang Ramadan Warpul puasa terus ya. Shooting tetap puasa ya. Amin. Ya. Siap. Gimana ya? Siap. Ya. Bungsu. Ya, tetap puasa. Ulang ada besingkong batur. Ya. Bebek. Bebek. Ya. Dirindukan itu, yang merindukannya siapa? Menjadi sebuah kebanggaan. Ya. Apalagi yang merindukan kita adalah sang kekasih. Waduh, berat nih kayaknya. Ya. Yang merindukan kita dirindukan. Berarti banyak kebaikan yang kita lakukan sehingga orang kangen akan kebaikan kita. Begitu pun surga. Ya, merindukan 4 golongan tersebut. Insya Allah nanti kita puasa di bulan Ramadan, ya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Terus kemudian tadi pertanyaannya, apakah enak dirindukan apa merindukan? Ketika kita menjadi seorang yang merindukan, kita menjadi orang yang paling miskin. Kita menjadi orang yang paling nelangsa. Tetapi memang merindukan itu bukan hanya nelangsa, tapi ada melatih-melatihnya gitu. Ya, ada keindahan dalam merindukan. Ketika kita merindukan, kita akan play, kita akan mabuk dalam kerinduan tersebut. Ya, biasanya nih si Bungsu nih. Ya. Omku ini. Ya, mandang bulan begini. Ya. Mikir aja dia. Ke sana, tengok ke sana. Ada bulan, ada bintang jatuh. Dia ingat nama pacarnya si Bintang. Ya. Cut, Bintang. Jangan jatuh kemana-mana. Jatuhlah kepada hatiku. Ya. Kita merindukan. Ada nelangsanya. Ya, tapi ada keindahan dalam nelangsa tersebut. Karena yang kita rindukan ya adalah sesuatu yang indah. Orang yang merindukan sesuatu adalah pasti indah. Bayangkan, rindu bisa membuat orang mabuk melebihi khamr. Iya, Pak Ustadz, betul. Ya, orang kalau sudah jatuh rindunya ya kepada sesuatu, dia akan melupakan. Ya, cinta itu kata awal. Ya, sedangkan rindu adalah kata abadi. Rindu adalah kata abadi. Rindu melatih. Iya, Pak Ustadz. Saya mau bertanya nih, kok saya selalu rindu gitu ya sama bulan suci Ramadan? Subhanallah, Pertama melatih ya. Ya, ingat nih, ya orang yang mengatakan dirinya rindu itu bullshit. Ya, karena rindu adalah yang mengatakannya hati. Ya, yang mengatakannya adalah hati. Hanya puisi. Ya, yang bisa ya dibuat terus kemudian dalam keadaan rindu, yang bisa menerjemahkan kerinduan itu sendiri. Rindu adalah bahasa hati. Cinta adalah bahasa hati, Om Kuy. Iya, Pak. Ya, jangan mudah mengatakan cinta dengan lidah. Ya. Jangan mudah mengatakan rindu, karena kalau kita mengatakan rindu, kita akan tersiksa dan kemudian dia bisa semena-mena terhadap kita. Kita akan dipermainkan sama rindu itu sendiri. Kita akan berada di bawah, ya, sedangkan yang merindukan, yang dirindukan akan berada di atas. Maka ucapkanlah dalam hati ketika cinta. Ya, maka katakanlah di dalam hati ketika rindu. Ya, biarkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala
ya yang menyampaikan kerinduan kita. Subhanallah. Jadi ada kata-kata hati, ada kata-kata lidah. Ya kata hati berarti harus dikatakan dalam hati, ya kata dalam lidah maka harus juga melalui lidah. Ya kadang-kadang kita memaksakan mengeluarkannya dalam lidah untuk membuat orang lain percaya bahwa kita rindu kepada dia. Enggak usah. Justru menodai kerinduan itu sendiri, justru menodai kecintaan itu sendiri. Rindu Ramadan, laksanakan. Ketika datang Ramadan, maka bersenang-senanglah dengan Ramadan. Maka berpesta pahalalah di bulan Ramadan. Maka raihlah ibadah yang memuncak ya di dalam Ramadan. Apakah dengan i'tikaf, apakah dengan tadarus Quran, apakah dengan bersedekah, ya dengan ibadah-ibadah yang lain. Wujudkan kerinduan kita kepada Ramadan. Ketika kita merindukan Ramadan, ya, ketika kita sudah bersua dengan apa yang dirindukan, kadang-kadang rindu itu hilang. Ya, bahkan kita menyia-nyiakan Ramadan. Kita bilang cinta dan rindu kepada sang kekasih, kepada ciwai. Terus kemudian setelah bertemu, bayangkan 1 hari masih rindu, 2 hari masih kangen, 3 hari masih kangen, seminggu mulai bosan, 1 bulan udah mulai ngelirik ciwai lain. Ramadan dirindukan, ketika datang Ramadannya maka bersenang-senanglah. Coba melepas kerinduan dengan cara apa? Ya gimana sih itu cara Pak Ustadz? Ya, coba gampang aja dulu sama ciwai dulu. Kalau kita nih rindu sama ciwai nih, ya terus ketemu tuh sama yang dirindukan. Iya. Apa yang akan terjadi setelah bertemu dengan ciwai tersebut? Sakit. Kok sakit? Sama orang lain. Bukannya Ya. berarti ceritakan aslinya men. Iya curcol. Jadi curcol gitu. Gak apa-apa. Curcol. Ini Pak Ustadz. Saya merindukan seseorang Pak Ustadz nih. Tapi saya belum pernah bertemu dengan seseorang itu, tapi saya selalu rindu sama seseorang itu Pak Ustadz. Itu bisa seperti itu, kenapa sih Pak Ustadz? Hukumnya seperti apa gitu Pak Ustadz? Ini mah pribadi saya nih Pak Ustadz. Saya selalu rindu sama dia, tapi saya tuh belum pernah ketemu sama dia gitu Pak Ustadz. Ini Melenceng. agak ini nih. Curcol juga itu. Rindu Masih gaib. Ramadan. Berarti rindu gaib. Gaib. Hanya orang-orang gaib yang seperti itu. Berarti orang gaib. Aduh, bahaya. itu gimana Pak Ustadz itu? Terhadap Rindu orang kepada Pak Ustadz. seseorang tapi belum kenal, tapi belum pernah lihat, tapi belum hanya rindu kepada Rasul yang bisa seperti itu. Oh. Ya, Ya Pak Ustadz. hanya kepada Rasul. Seperti itu. Ya. Coba siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus melakukan pengorbanan? Apakah yang merindukan, apakah yang dirindukan? Yang merindukan. Lu jadi apa Le? Siapa yang harus berkorban? Siapa yang harus datang dan siapa yang harus didatangi? Apakah sang perindu? Apakah yang dirindukan? Sang perindu. Sang perindu. Pernah terjadi sebuah kisah. Tiba-tiba rindu kepada Ka'bah, rindu kepada Rasul. Ya, terus kemudian berpuisilah seseorang tersebut. Wahai yang dirindukan, kau telah membuat aku beribu-ribu sakit dengan kerinduan ini. Engkau telah membuat aku buta. Kau telah membuat aku tuli. Kau telah membuat aku gila. Sembuhkan ketulianku, sembuhkan kebutaanku, sembuhkan kegilaanku. Engkau bertanggung jawab untuk menyembuhkannya itu. Karena aku tidak berdaya. Datangkan aku untuk memenuhi rinduku. Jeng-jeng. Hadirlah seseorang tersebut ya di depan Ka'bah. Hadirlah seseorang tersebut ya di hadapan Raudhah
maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang dirindukan, aku telah datang. Tapi rindu ini tidak akan pernah habis. Aku datang melepas rindu. Aku yakin rindu ini harus tetap tumbuh. Aku harus menjauh dan untuk merindukan lagi. Karena rindu hanya bisa dari kejauhan. Indah sekali disiksa sama rindu. Maka menjauhlah seseorang tersebut untuk merasakan rindu berikutnya. Dan kemudian minta didatangkan kembali ya untuk melepas rindu tersebut. Ramadan seperti itu. Kita rindu kepada Ramadan. Tentu nanti kita akan berpisah dengan Ramadan. Terus kemudian kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan melepas kerinduan. Kita bersenang-senang dengan Ramadan. Kita bercengkrama, bercumbu rayu dengan Ramadan. Habiskan waktu kita dengan Ramadan. Seperti kita rindu kepada jiwa. Kita tidak mau lepaskan dalam pelukan. Kita akan peluk sampai habis waktu. Ya sampai berpisah kembali. Terus merasakan rindu kembali. Terus kemudian melepas rindu kembali. Begitu indahnya rindu. Rindu Ramadan. Ya ketika kita belum bersua dengan Ramadan. Menggebu-gebu membuat kita gila. Ketika bersua dengan Ramadan, lepaslah kerinduan tersebut. Bercengkramalah dengan Ramadan. Habiskan waktu-waktu dengan Ramadan sebelum Ramadan itu pergi menjauh atau kita pergi menjauh untuk merasakan rindu berikutnya dan untuk berjumpa melepas rindu berikutnya kembali. Mudah-mudahan ya Warpul ya bisa melepas kerinduannya di Ramadan. Amin. Ya, dengan bercengkrama, dengan tadarus. Ya, dengan bercengkrama dalam i'tikaf, dengan bercengkrama dalam sedekah, dengan bercengkrama menikmati saat berbuka, ya menikmati lapar dan dahaga karena sedang bersenang-senang bersama yang dirindukan. Ya sang pencinta sejati yang sangat mencintai ya yakni ya antara kita dengan sang maha pencipta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah rindu Ramadan yang sebenarnya seperti itu Om Koy. Habiskan nanti dengan Ramadan ya segala tenaga, segala waktu dan itu semuanya. Tidurnya jadikan ibadah, ya zikirnya jadikan berlipat, sedekahnya jadikan berlipat di Ramadannya, supaya nanti tidak kehabisan Ramadan. Karena tetap Ramadan ada akhirnya, di akhir bulan kita akan berpisah lagi dengan Ramadan. Dan kita bukan hanya satu bulan ya menjelang Ramadan atau satu hari menjelang Ramadan kita rindunya, tetapi semenjak kita berpisah ya satu detik dengan Ramadan, kita rindu Ramadan yang akan datang. Ramadan, aku pencintamu. Ramadan, aku perindumu. Rindukan aku. Datangkan aku dalam Ramadanmu yang berikutnya. Ibadahkan aku dengan Ramadan berikutnya. Wahai pencipta Ramadan, wahai pencinta perindu, satukan kami dalam bahtera ibadah. Amin. Luar biasa. Ustaz, mau Enggak. nanya. Kalau kita lagi puasa nih, misalkan gitu kan ya, boleh nggak sih kita rindu azan maghrib? Ini beda lagi. Ya, rindu azan maghrib. Rindu padamu azan maghrib. Boleh tuh gue bikin lagu besok. Boleh Ustaz. Boleh. Ya. Tangguhan di usapan bekoko. Ya. Boleh. Ya, sebenarnya kita belajar rindu. Apa sih yang ditunggu sama seseorang? Kan akhir. Ya, ketika akhir itu ambillah kesenangan. Ketika akhir itu ada kesyukuran. Bukankah syukur itu adalah kebahagiaan? Ya, rindu kepada maghrib. Tapi orang sholat rindu kepada salam kan? Ya,
ya rahasia salam teu kudu ditangguhan kayak salam akhirnya ge ya orang kan berjalan nunggu sampai ya orang sholat nunggu salam sedangkan nunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan ya tungguin aja nggak apa-apa ya walaupun nggak ditunggu pasti datang itu perindu sejati ya nggak usah dipikirin, nggak usah dicita-cita, nggak usah di apa-apa ya, yang penting bercengkrama aja deh dengan ibadah ya, terus kemudian nggak usah ditunggu-tunggu, pasti maghrib datang ya, pasti maghrib datang kepada kita ya, boleh-boleh saja ya rindu kepada maghrib. Oh berarti Luar kita itu biasa. harus sambil kita menunggu azan maghrib itu berarti harus memadatkan waktu juga ya Pak Ustadz Iya, ya? ya bercengkrama lah seperti kita kan rindu itu. Ya rindu itu kan tadi seperti kita kepada cewek ini. Ya rindu kepada cewek. Setelah kita bertemu dengan cewek kan apa yang gitu? Kan ngobrol banyak-banyak kita kan. Aku rindu banget udah kamu ngapain aja sih? Ya kita nggak mau pun satu detik pun menyia-nyiakan momen kita bertemu dengan cewek tersebut. Ya setelah itu kan dia akan pulang. Ya kita pun akan pulang. Ya ini untuk bertemu besok lagi. Nah selama nggak bertemu itu rindu itu akan tumbuh. Ya dengan bercengkrama itu akan menambah rasa kerinduan. Seperti tadi Kang Dul yang merindukan seseorang yang nggak kelihatan, merindukan sesuatu yang gaib, rindu gaib ya. Ya. Terus kemudian ya nanti melepas rindunya seperti apa? Ya, melepas rindunya seperti apa? Tetapi mungkin ada di bayangan, dia membayangkan seorang wanita salehah. Amin. Ya. Dia merindukan seorang itu datang. Itu bukan gaib namanya. Ya, bukan gaib. Ya, jadikan ya dalam doa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku orang-orang saleh, berarti istri yang soleha, anak yang soleh, teman yang soleh, tetangga yang soleh, orang tua yang soleh, ya cucu yang soleh, ya teman dagang yang soleh, partner bisnis yang soleh. Ya Rabbi habli minas sholihin. Ya dalam doa kita panjatkan kerinduan kita, ya merindukan ya karena kita sudah terbayang ya sesuatu yang indah, itulah kerinduan. Ya bukan yang gaib itu ya, bukan yang gaib. Bang Dun mungkin ya merindukan nanti aku berumah tangga seperti ini, wanitanya cantiknya seperti ini, solehahnya seperti ini, pakai jilbabnya seperti ini. Ya dirindukan. Kapan datang wahai wanita pujaanku? Ya seperti itu. Datanglah, hadirlah. Kimalih eta mah. Ya, bungsu. Di mana? Pak Ustadz, mau enggak. nanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Passwordnya dulu dong. Lupa milik Mang Nana. Passwordnya dulu dong, biar jelas. Buka hati, Buka buka mata, buka hati. Jadi gini Pak Ustadz, Enggak. untuk menyambut bulan suci Ramadan, apa saja yang harus kita persiapkan dalam diri saya? Gitu Pak Ustadz, untuk menyambut bulan suci Ramadan, apa saja? Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan di dalam diri? Enggak ada kecuali ya kebahagiaan saja. Ya man fariha bidukhuli Ramadan. Kita cukup dengan gembira saja. Ya sehatkan tubuh kita, ya optimalkan tubuh kita, ya rancang boleh, ya mohon kepada Allah dalam doa supaya kita diberikan kekuatan ibadah di bulan Ramadan, ya bisa memaksimalkan bercengkrama dengan Ramadan, ya itu yang perlu dipersiapkan. Udah cukup ya, dengan rindu itu adalah ya sebuah kebahagiaan. Mungkin orang tua kita zaman dulu ya kalau bulan Ramadan itu mencat rumah, ya mengekspresikan kerinduannya, kebahagiaannya dengan datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang berziarah ke kuburan, ya terus kemudian ada orang yang ya menyiapkan kain, ya Ramadan. Ada orang yang membersihkan musola supaya bisa dibiarkan tarawih, ya macam-macam, ya sesuai dengan keadaan kita. Yang paling penting di dalam diri kita adalah ya keimanan, ya yang tumbuh dari ilmu, ya berarti dipersiapkan supaya ya lapar dan dahaga ya tidak menjadi sebuah masalah bagi kita.
Ya karena hanya iman ya yang bisa mendorong orang ya kuat ya dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tebalkan iman dengan terus ngaji tolabul ilmi. Luar biasa pertanyaannya. Ya. Gimana? Ya. Coba bungsu requestannya. Passwordnya dulu dong. Passwordnya. Beb, ayo dong Beb. Nih, Bung Gustom. Ya. Buka mata, Buka hati. Begini Pak Ustadz. Kadang kita merindukan bulan puasa, tapi setelah puasa itu makna dari puasa itu kita nggak dapat. Kayak puasa hanya menahan haus dan lapar saja, tapi yang lainnya kadang melihat cewek cantik masih wah. Emang seneng cewek? Lah, semua kita normal. Emang normal. Terus. Nah, untuk menjaga seperti itu gimana Pak Ustadz? Subhanallah. Ya kadang kita ya di mulut kita merindukan Ramadan ya, merindukan Ramadan, tapi setelah Ramadan itu datang ya kadang kita nggak memanfaatkannya, bahkan kita terbuai ya dengan sesuatu ya yang esensi puasanya itu sendiri kita tidak dapat, terus kemudian kita hanya menahan haus dan lapar. Ya memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang kamin saimin, ya berapa banyak orang yang berpuasa ilal ats waliju, ya dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Ya karena dalam puasanya dia masih mengumbar emosinya. Ya untuk itu kita perlu mengerti pembagian puasa, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Jadi ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasil khawas. Ya puasanya orang awam yaitu menahan lapar dan haus. Itu sudah dapat pahala, menggugurkan kewajiban. Dan itu pun kita harus bergembira karena kita masih diberikan kemampuan berpuasa, walaupun kita tidak dapat ya keutamaan dari puasa itu sendiri. Ya nggak masalah, yang penting gugur kewajibannya. Itu puasanya orang awam, ya mungkin kita tingkatannya di sana, ya udah bersyukur saja pada Allah hari ini tadi ya kita bisa berpuasa. Maka ketika kita berbuka, gembiralah. Ya gembira karena apa? Karena kita bisa menggugurkan kewajiban kita. Setidaknya setelah kita bersyukur pada Allah, Allah tambahkan nanti ya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya esensi mungkin hari pertama kita nggak bisa nahan marah, mungkin di hari kedua kita bisa nahan marah, mungkin di hari ketiga puasa kita bisa membuat kita lebih ya bersih lagi. Nah, terus kemudian puasanya khas, orang yang khusus ya diantaranya memang bisa menahan emosi ya, memandang tadi ciwai ya, memandang ciwai dan lain sebagainya ya, bisa menahan. Mintalah pertolongan sama Allah ya, berdoa ya Allah jadikan Ramadanku Ramadan yang terbaik ya dalam diriku, terus seperti itu. Atau dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah berikan hamba pertolongan untuk bisa taat kepadamu, zikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu, ya puasa yang sebaik-baiknya kepadamu. Mohon sama Allah. Ya jadi triknya ya minta sama Allah dari mulai sekarang ya supaya diberikan kemampuan bisa menikmati ya, memaksimalkan dari kerinduan yang kita pupuk ya, supaya nanti pas bersua dengan Ramadan kita bisa maksimal. Ya tadi nyambung lagi nih sama Kimalih nih ya, jadi harus ditingkatkan imannya ya, dalam artian kita harus banyak ilmu ya, dengan ilmu itu kita akan bertambah iman. Ya disitulah kita akan menapaki puasa itu meningkat ya, nanti sampai puasanya khawasil khawas, bukan hanya sekedar menahan emosi, bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi lebih menahan kepada yang lain lagi ya, yang lebih sempurna lagi ya. Mudah-mudahan ya udah bersyukur kita diberikan kerinduan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya rindu terhadap Ramadan. Syukuri itu ya kemudian menjadi ya ditambahkan nikmat-nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini kira-kiranya puasa ada tadi tergesa-gesa dari studio 1 tadi, ya, Macis Kopi lari-lari. Kalau taunya studionya masih ini juga nggak lari-lari tadi. Berarti IO-nya salah info tuh Pak Ustadz ya. Nggak ada IO-nya. Tapi alhamdulillah sih ada amplop mah. Pak Ustadz nih. Ya, Satu lagi. mangga guys, Buka ayo. mata, buka Buka hati. Gimana Gimana kita cara untuk tidak meninggalkan kewajiban yang satu, tapi kadang-kadang ada meninggalkan kewajiban yang satu lagi, seperti contoh seperti ini Pak Ustadz. Kadang puasa itu kewajiban dan kerja itu kewajiban juga. Kadang orang mengandalkan puasa itu menghalalkan tidur seharian nggak kerja, itu meninggalkan kewajiban yang kerjanya itu seperti apa Pak Ustadz? Subhanallah, ini pertanyaan bobotnya nih 100 ini. Ya, Bukan main. orang puasa tapi lupa sholat. Itu, Nah, Pak Ustadz. sholat 5 waktu. Kadang lupa seperti itu. Ya, kita harus tahu posisi puasa itu di mana. Puasa itu wajib. Taat kepada orang tua juga wajib. Sholat juga wajib. Ya kerja juga wajib. Nggak boleh hukumnya. Ya, sebuah kewajiban menyirnakan kewajiban yang lain. Ya, nggak ada. Ya, kalau kewajiban menyirnakan yang sunnah itu ada, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sampai kewajiban fardu menyirnakan fardu yang lain, ya kesalahan bukan pada syariat, kesalahan pada manajemen ya hati ya orang tersebut. Ya, bahwa sholat itu tiang, puasa itu dinding. Kita buat satu bangunan ya harus lengkap, harus ada tiangnya, harus ada pondasinya, ya syahadat, harus ada tiangnya sholat, harus ada dindingnya puasa, harus ada atapnya ya zakat, terus kemudian pergi haji. Lengkaplah sebuah rumah, lengkap ya memenuhi unsur untuk ditinggali. Ya, ketika kita meninggalkan, kita bangun dindingnya dengan baik, tetapi kita tidak punya tiangnya, suatu saat roboh ketiban. Ya, kita bangun tiangnya, tapi dindingnya enggak punya, ada angin masuk, mulas beteng. Ya, ada dindingnya, ada tiangnya, ada pondasinya, nggowo gentengna, hujan, panas, kebocoran, kapanasan, mulas beteng kene moncor. Ya, harus lengkap, nggak boleh ditinggalkan, karena antara fardu dengan fardu ya tidak bisa ditinggalkan, mereka saling melengkapi. Ya, seperti rukun itu adalah soko guru, ya rukun itu berarti adalah tiang, rukun itu berarti adalah pokok, ya pokok. Gak boleh ada yang ditinggalkan. Dengan alasan kita puasa boleh meninggalkan sholat 5 waktu, dengan alasan kita puasa meninggalkan kerja sebagai kewajiban kita ya karena alasannya capek, tidak produktivitasnya berkurang, loyalitasnya berkurang, terus kemudian menjadi alasan karena puasa untuk kerja lemes-lemesan. Nah, ini nggak boleh. Ya, makanya dasar pertama tadi ya adalah iman yang kuat, ya didasari dengan ilmu yang ilmu yang manfaat, ilmu yang terus bertambah. Ya, mudah-mudahan ini talkshow-nya Warpul Berkah Karel Macis Kopi dalam usaha menebalkan keimanan dengan menambah keilmuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka puasa kita akan lebih berbobot, ya tidak menggusur yang lain. Tetapi kalau dulu ya Mang Yong, ya santri itu banyak kejadian seperti itu. Ya santri di pesantren, ya dia ya mau ngaji sampai malam begadang dan sebagainya,
sholat subuhnya bablas. Ya, gitu kan. Ya punya dalil begini. Ya tetap saja nanti praktek di masyarakatnya tetap saja semua harus dijaga yang wajib. Ya maka pintar-pintarlah kita manajemen diri kita, manajemen kesehatan, manajemen hati, manajemen emosi, manajemen waktu harus dikelola dengan baik supaya tidak bertubrukan. Kalau kopi tubruk itu enak, kalau waktu bertubrukan itu celaka. Udah ya, mau Studio 3 lagi. Studio 3. Kayaknya orang sibuk banget ya. Studio 3 ada di sana, ya PTM. Ya, ada PTM. Mudah-mudahan Warful ya Berkah Karel terus menjadi pioner dalam syiar agama Allah. Amin. Wa may yu'adim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, mensyiarkan agama Allah, ya maka termasuk ketakwaan hati. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbana wa tajma'u biha shamlana wa taruddu biha fitnatana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika hasni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika hasni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika hasni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, langsung dulu ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz. Allah sing balageun. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi gimana kita nih, men? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dari saudara-saudara tadi lembut banget ini. sebangsa dan setanah air. Jadi penjelasannya udah jelas kan tadi? Jelas. Siapa yang menyampaikan tadi? Ustadz. Oh, Pak Ustadz ya. Oh, ya Pak Ustadz. Jadi ngerasa dulu di sini jadi kayak Pak, rasa jadi Pak Ustadz ini. Nggak usah so tahu. Enak banget nih lembut nih. Ini Dari tadi. Iya. Lu pengen tahu nggak? Apa nih? Sponsorship, men. Siapa ini? Dari siapa? Berkah. Berkah apa, Tre? Karel. Berkah Karel. Ngerti, meren. Ya. One stop serving in Jadi apa itu? Produk. Kalau ingin lihat katalog produk kami ini bisa diklik www.berkahkarel.com. Di searchingnya di mana, Bos? Pastinya di Google dong. Pastinya. Oke, gitu aja. Kita beli yang banyak nih. Ya. Pakai bahasa guys aja kali ya. Karena kita udah terbiasa guys. Gas. Gimana dah lu? Yaudah, yaudah malam ini gua terima kasih deh teman-teman dan semua. Malam ini kita ngebahas tentang Rindu bulan suci Ramadan. Terima kasih buat Majelis Kopi pastinya. Terus Berkah Karel. Sama The Warful, The Channel. Oke guys, kita tutup. Terima kasih. Mungkin pembahasan tadi bisa jadi bermanfaat bagi semua saudara-saudara teman kita yang di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kami Majelis Kopi Berkah Karel Warful Channel. Pasti. Kita tutup guys. Walbit lu yang tutup kok mobil gua pabel itu le. Tutup le. Aman kan le? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi